Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Eretino, kelas 12 perhotelan di SMK Lombok Wisdom. Alamat saya dari Pijat Utara, Lombok Timur. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran PPKN bab 2, yaitu poin C tentang dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada pula contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu A. Dalam lingkungan keluarga, di antaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Yang B, dalam lingkungan sekolah, di antaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Yang C, dalam lingkungan masyarakat, di antaranya mangkir dari tugas ronda malam, terus tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang terakhir yaitu main hakim sendiri. Yang poin D, dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang satu, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman mencakup yang pertama, hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, dan yang kedua, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kedua yaitu hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak cipta, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Kedua, nyata berarti adanya secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukuman maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.